Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Ajurumiyah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu dzarfiz zamani utawi iku bab yang menerangkan tentang dzaraf zaman wa dzarfil makani dan dzaraf makan. Dzarfuz zamani utawi dzaraf zaman huwa hiya dzaraf zaman iku ismuz zamani isim yang menunjukkan zaman atau waktu. Al-mansubu yang dinasabkan bitakdiri fi dengan mengira-ngirakan makna huruf jerfi. Nahwu al-yauma seperti lafat al-yauma wal lailata wa hudwatan wa bukrotan wa saharon wa ghodan wa atamatan wa sobahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan. Wama dan lafat asbaha yang serupa apama dzalika kepada mengkono-mengkono al-yauma wal lailata dan sebagainya. Wa dzarful makani adapun dzaraf makan huwa ya dzaraf makan iku al ismul makani isim yang menunjukkan makan atau tempat. Al-mansubu yang dinasabkan bitakdiri fi dengan mengira-ngirakan makna dari huruf jerfi. Nahwu amama lafat amama wa kholfa dan kholfa wa kuddama wa waro'a wa fauqa wa tahta wa inda wa ma'a wa iza'a wa hida'a wa tilqa'a wa huna wa ma dan lafat asbaha yang serupa apama dzalika kepada yang disebut tadi yaitu amama kholfa ila akhirih. Nah, sekarang membahas tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Kalau secara singkatnya dzaraf zaman adalah keterangan waktu. Berarti dzaraf itu maknanya adalah keterangan. Zaman artinya waktu. Kalau dzaraf makan adalah keterangan tempat. Kalau secara makna tadi dzaraf zaman adalah isim, yaitu kalimah isim atau kata benda yang menunjukkan zaman atau waktu. Mansub yang dinasabkan takdiri fi maksudnya mengira-ngirakan makna dari huruf jerfi. Nah, makna dari huruf jerfi itu kan ing dalem. Kalau secara bahasa Jawa itu makna dari huruf jerfi ing dalem. Nah, kalau bahasa Indonesia ya di dalam atau pada itu ya bisa, atau di. Nah, itu fi. Nah, contohnya yang dzaraf zaman ada al-yauma, al-lailata, hudwatan, bukrotan. Nah, al-yauma itu maknanya dino atau hari. Al-lailata malam. Kemudian hudwatan artinya pagi, bukrotan artinya pagi, saharon artinya waktu sahur. Nah, karena ditambah makna huruf jerfi atau ing dalem berarti kalau al-yauma ing dalem dino atau di hari, pada hari gitu. Al-lailata juga sama dikasih makna ing dalem wengi atau pada malam hari. Ini juga sama di pagi hari, di waktu sahur. Kemudian hodan itu adalah besok. Kemudian atamatan artinya malam. Sobahan artinya pagi. Jadi orang Arab itu pagi itu ada sobahan. Sobahan ini ya maksudnya waktu subuh itu. Waktu subuh kan juga pagi kalau di Indonesia. Kemudian masaan ini artinya sore. Masak sore. Kemudian abadan artinya selamanya. Abadan selamanya. Amadan artinya yang akan datang. Kemudian terakhir hinan artinya suatu ketika. Nah, untuk keterangan dari dzaraf zaman, yaitu dzaraf zaman dibagi menjadi dua, ada dzaraf mutasharif dan dzaraf ghairu mutasharif. Kalau dzaraf mutasharif itu adalah dzaraf yang bisa ditarkib menjadi dzaraf dan bisa juga ditarkib selain dzaraf. Contoh yang dzaraf mutasharif adalah lafat yauma. Nah, lafat yauma itu bisa menjadi dzaraf, bisa selain dzaraf. Nah, ini contohnya ja'a zaidun yaumal jumu'ati. Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid
Yaumal Jum'ati, pada hari Jumat. Nah, ini kan ada kata-kata pada hari Jumat. Atau secara bahasa Jawa ing dalem dino Jumat. Ini kan ing dalem ada kata-kata makna dari huruf jerfi. Kemudian dzaraf itu singkatan tarkibnya menggunakan huruf dot ini. Baik nanti dzaraf zaman atau dzaraf makan itu menggunakan dot. Kemudian lafadz yauma ini, nah yang ini yang ditarkib menjadi dzaraf karena di sini mansub. Karena keterangannya dzaraf adalah isim zaman, di sini dzaraf zaman yang mansub. Nah ini juga mansub dinasobkan. Maka di sini yauma ini berarti ditarkib menjadi dzaraf, makanya dikasih lambang dot. Kemudian yang bawah ini adalah contoh lafadz yauma yang tidak menjadi dzaraf. Contohnya yaumul jum'ati yaumun mubarakun. Nah, di sini yaumul jum'ati ini bukan ditarkib menjadi dzaraf melainkan ditarkib menjadi mubtada. Yaumul jum'ati utawi dino Jumat, utawi hari Jumat. Nah, tidak ada kata-kata utawi pada hari, tidak ada kata pada atau ing dalem. Nah, di sini juga dirofakkan yaumul jum'ati. Nah, ini karena ditarkib menjadi mubtada. Kemudian di sini khobarnya iku yaumun hari, cuma hari itu tidak ada kata-kata ini juga pada. Yaumun hari mubarakun yang mubarak. Jadi hari Jumat adalah hari yang mubarak itu. Jadi lafadz yauma bisa ditarkib menjadi dzaraf yaitu mansub, juga bisa ditarkib menjadi selain dzaraf. Tidak hanya mubtada, ini juga khobar. Pokoknya selain dzaraf. Nah, dzaraf yang begitu berarti disebut dzaraf mutasharif. Nah, contoh lain adalah yauma lailatan juga sama. Lafadz lailatan itu juga bisa menjadi dzaraf, bisa menjadi selain dzaraf. Kemudian yang nomor 2 adalah ghairu mutasharif, yakni yang selamanya ditarkib menjadi dzaraf, yaitu contohnya hudwatan, bukrotan, saharon, ilahirhi. Nah, ini harus ditarkib menjadi dzaraf dan mansub itu dinasobkan. Kemudian sekarang dzaraf makan atau secara mudahnya adalah keterangan tempat. Nah, dzaraf makan adalah isim yang menunjukkan makan atau tempat, mansub yang dinasobkan, takdiri fi sama mengira-ngirakan makna dari huruf jerfi. Nah, dzaraf makan itu apa saja? Ada amama, khalfa, kuddama. Amama artinya depan, karena menjadi dzaraf berarti di depan, itu di depan. Kalau bahasa Jawa ya ing dalem ngarepe. Nah, kemudian khalfa di belakang. Nah, kata-kata di-nya itu kan dari makna fi ini. Kemudian kuddama juga sama di depan, waro'a di belakang. Depan belakang, depan belakang. Kemudian fauqa artinya di atas. Kemudian tahta artinya di bawah. Kemudian inda artinya di samping atau di sanding. Kemudian ma'a artinya beserta. Kalau bahasa Jawa bareng sertane. Kemudian iza'a artinya beneri. Beneri itu ngepasi atau yang ngepasi gitulah. Kemudian hidha'a artinya dekat. Tilqa'a artinya beneri. Nah, ini sama beneri. Maksudnya beneri itu contohnya ya ketika takbiratul ihram, telapak tangan kita itu beneri dengan pundak. Nah, maksudnya beneri hampir sama sejajar atau tepat di pundak gitu. Iza'a dan tilqa'a itu sama beneri. Kemudian sama, ini sama bukan summa ya, sama. Kalau summa kan kemarin huruf ngatof, al-wawu wa summa gitu. Kemudian kalau sama ini adalah menjadi dzaraf makan yang artinya di sana. Kalau bahasa Jawa ya ing dalem kono-kono panggonan. Ing dalem panggonan kono jauh. Kalau huna itu di sini, ing dalem kene-kene panggonan kalau bahasa Jawanya. Nah, contoh dari dzaraf makan adalah jalastu amamal masjidi. Jalastu saya telah duduk amamal masjidi ing dalem ngarepe masjid atau pada di depan masjid.
Saya duduk di depan masjid amama. Ini juga sama dzaraf tarkibnya dan ditandai dengan dot singkatannya. Contoh lain zahabtu. Zahabtu saya pergi, budalan itu. Saya budalan atau saya pergi ma Zaidin beserta Zaid. Mungkin demikian pembahasan tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Kalau dzaraf zaman sekali lagi adalah keterangan waktu, zaman, waktu. Kalau dzaraf makan adalah keterangan tempat, makan, tempat. Nah, dzaraf zaman dan dzaraf makan sama-sama isim yang mansub. Isim yang mansub dinasabkan dan mengira-ngirakan makna dari huruf jar fi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.